Assalamualaikum wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berjumpa lagi bersama Diana channelnya tentang pendidikan. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Semoga sehat selalu ya dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi ya bersama Pak Guru Dinta. Insyaallah pada kesempatan ini Pak Guru Dinta akan memberikan materi Pendidikan Agama Islam kelas 3 semester genap, hati tentram dengan berperilaku baik. Subtema mohon pertolongan. Materi ini lanjutan materi sebelumnya ya. Nah, adik-adik perhatikan ya. Ada 3 gambar. Yang pertama gambar sebelah kiri kanan atas bawah ya, dan gambar sebelah kiri tengah ya. Dari pasti tahu ya, gambar sebelah kiri tengah-tengah itu seorang bapak dan ibu serta anaknya sedang sholat. Kemudian sebelah kanan atas sedang memberikan bantuan karena ada bencana. Dan di bawah ada beberapa orang yang mendorong kursi roda untuk membantu, dan ada yang menuntun yang belum bisa jalan. Oke, adik-adik pasti sudah tahu ya apa maksud gambar-gambar ini. Oh ya, adik-adik jangan lupa ya, sebelum menonton video selanjutnya, mohon ya klik subscribe karena subscribe itu gratis. Nah, kemudian bagaimana cara memohon pertolongan kepada Allah? Memohon pertolongan kepada Allah disebut juga dengan berdoa ya. Allah Subhanahu wa taala ada Tuhan yang menciptakan kita dan merancang atau menskenario rezeki kita. Setiap manusia memiliki kekurangan dan kelemahan, maka kita hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seyogianya kita tetap memohon pertolongan kepada Allah dalam keadaan apapun, dalam keadaan lapang ataupun sempit, dengan cara berdoa dengan berzikir ataupun sholat. Paham ya adik-adik? Nah, bagaimana cara Allah memberikan rezeki kepada kita? Ada banyak cara Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Karenanya Allah tahu segala persoalan kita. Dialah yang bisa memperbaiki kehidupan kita apabila terjadi kerusakan atau ketidakseimbangan. Allah selalu menolong kita dengan berbagai cara, langsung ataupun tidak langsung. Misalnya apabila kita lapar, Allah Subhanahu wa taala bisa menurunkan rezeki langsung dalam bentuk makanan yang tumbuh di pepohonan dan di tanah. Namun Allah juga bisa memberi kita rezeki berupa uang melalui orang lain, tempat kita bekerja, atau dari orang tua kita yang memberi kepada kita untuk jajan. Karena dengan uang itu kita bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Jadi intinya, sejatinya apa yang kita dapatkan hakikatnya dari Allah, baik itu berupa uang, berupa makanan, seperti itu ya. Paham ya adik-adik? Nah, penolong yang sejati adalah Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita setiap sholat membaca surat Al-Fatihah ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Jadi, adik-adik harus yakin bahwa kita ini menyembah kepada Allah dan memohon pertolongan juga kepada Allah. Jangan sampai adik-adik memohon pertolongan kepada selain Allah, karena itu bisa berakibat syirik, artinya menyekutukan Allah. Nah, penjelasan ayat tadi, kata na'budu diambil dari kata ibadat, kepatuhan dan ketundukan yang ditimbulkan oleh perasaan terhadap kebesaran Allah sebagai Tuhan yang disembah, karena berkeyakinan bahwa Allah mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadapnya. Kata nasta'in yaitu artinya meminta pertolongan, diambil dari kata isti'anah, artinya
mengharapkan bantuan untuk dapat menyelesaikannya. Nah, ada pertanyaan nih adik-adik, kapan waktu kita berdoa kepada Allah? Nah, tentu adik-adik pasti tahu ya. Setelah apa kira-kira kita berdoa? Nah, biasanya kita berdoa setelah sholat ya. Nah, berdoa dilakukan dalam keadaan apa saja, baik setelah sholat, dalam perjalanan, dan dalam keadaan bagaimanapun. Tetapi ada waktu yang utama ya adik-adik untuk kita berdoa, yaitu setelah sholat ya. Ketika kita dalam keadaan suci dan menutup aurat ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai hambanya yang berdoa kepadanya. Jadi kita berdoa adalah waktu yang paling tepat setelah sholat. Kemudian jangan lupa ya adik-adik, kita harus dalam keadaan suci ya, mempunyai wudhu ya, suci maksud di situ, dan kita menutupi aurat ya, karena Allah itu maha suci, maka kita juga harus suci ya dari hadas ya, dengan berwudhu. Nah itu ya waktu kita untuk berdoa. Nah, sampailah kepada akhir pembelajaran ini, yaitu tadi mohon pertolongan ya. Kesimpulannya adik-adik, ketika memohon pertolongan kepada Allah ya, dengan berdoa ya. Jadi kita hanya meminta pertolongan ketika berdoa ya. Berdoa itu bisa di mana saja, dalam keadaan apapun, tetapi lebih baik lagi kita berdoa setelah sholat ya. Nah, kemudian Allah selalu menolong kita dengan berbagai cara ya. Ada yang langsung ataupun tidak langsung. Jadi kita tetap harus ya kuatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena sebaik-baik penolong adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian penolong kita yang sejati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sejati itu maksudnya adalah yang paling baik ya. Kan ada istilah cinta sejati. Nah, seperti itu ya mungkin ya. Nah, kemudian kesimpulan yang terakhir, berdoa dilakukan dalam keadaan apa saja ya. Baik ketika di pasar, di sekolah, ya di rumah, di masjid. Nah, tetapi ada waktu yang utama untuk berdoa adalah sesudah sholat ya. Ketika kita dalam keadaan suci dan menutup aurat. Nah, itulah materi yang bisa Pak Guru Dinta sampaikan tentang hati tentram dengan berperilaku baik, mohon pertolongan kepada Allah. Oh ya adik-adik, jangan lupa ya, di akhir pembelajaran ini Pak Guru Dinta memberikan sebuah permainan kuis ya, namanya props game ya. Silakan ya adik-adik dilihat di deskripsi YouTube ini ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga bermanfaat ya buat adik-adik materi yang telah Pak Guru Dinta sampaikan. Jangan lupa ya klik subscribe, karena subscribe itu gratis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.